Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah, hari ini kita akan mendengarkan kisah Khulafaur Rasyidin yang bernama Utsman bin Affan. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Masya Allah. Nah, yuk kita dengarkan kisah tentang Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan. Utsman adalah laki-laki yang sangat hebat, memiliki nama besar dalam sejarah dunia. Utsman bin Affan adalah salah seorang yang paling pertama menerima Islam, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendukung perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasannya Utsman bin Affan adalah laki-laki keempat yang menerima dakwah Islam. Keberapa nak? Laki-laki dengan urutan yang keempat yang menerima dakwah Islam. Jadi laki-laki keempat yang yang masuk ke dalam agama Islam. Utsman lahir dari klan Umayyah, kabilah kaya dan terkemuka dari suku Quraisy. Ia memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, atau kita bisa menyebutkannya Utsman adalah seorang yang kaya raya. Walaupun kaya raya, ia adalah seorang laki-laki yang sederhana dan rendah hati, tidak sombong. Nah, ketika ayahnya Utsman meninggal, sang ayah meninggalkan warisan besar untuk Utsman. Ia diwariskan bisnis keluarga atau usaha berdagang yang besar ya nak, seperti itu. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya terus berkembang hingga ia menjadi salah satu orang terkaya di Mekah. Masya Allah. Utsman adalah seorang laki-laki Quraisy, dikenal dengan gelaran Zun Nurain atau bisa disebut dengan pemilik dua cahaya. Kenapa ya disebut dengan pemilik dua cahaya? Karena ia menikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, Utsman menikah lagi dengan putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummu Kulsum. Utsman melakukan 2 kali hijrah ya nak. Yang pertama ke Habasyah. Di Habasyah ia sukses dalam berbisnis atau berdagang. Namun 2 tahun kemudian setelah di Habasyah ia kembali ke Mekah. Kemudian setelah di Mekah ia turut serta hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang lainnya ke Madinah. Pada saat perang Badar, istri Utsman yang bernama Ruqayyah, yaitu yang tidak lain adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menderita sakit parah. Istrinya Utsman menderita sakit parah nak. Utsman tinggal di Madinah untuk menemani istrinya yang sakit. Karena itulah Utsman tidak turut serta dalam perang Badar. Pelajaran bagi kita, seorang tokoh besar dan berpengaruh di masyarakat, Utsman bin Affan setia menemani istrinya di hari-hari terakhir. Ia adalah seorang laki-laki yang baik, yang penuh kasih dan manusia penyayang. Sesampainya kabar kemenangan kaum muslimin di Badar, saat itu pula lah Ruqayyah telah meninggal dan telah dimakamkan. Istri Utsman meninggal dan telah dimakamkan setelah mendapat kabar kemenangan kaum muslimin
di perang Badar. Nah, Utsman bin Affan itu terkenal dengan sifat malu dan kemurahan hati yang tidak berujung. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berbaring di rumahnya sementara bagian dari kaki beliau terlihat. Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya dan sementara bagian dari kaki beliau terlihat. Abu Bakar meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengizinkannya dan berbicara dengannya. Kemudian Umar bin Al-Khattab meminta izin masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW dan beliau juga mengizinkannya, juga berbicara kepadanya. Lalu yang ketiga, Utsman bin Affan meminta izin masuk. Lalu Nabi SAW duduk dan merapikan pakaiannya. Ketika Utsman bin Affan masuk, Nabi SAW langsung duduk, tidak tidur lagi. Setelah itu langsung merapikan pakaiannya. Kemudian Utsman pun diizinkan masuk dan beliau berbicara kepadanya. Ketika Utsman pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Ummul Mukminin Aisyah itu adalah istri dari siapa, Nak? Istri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya Aisyah kepada Nabi Muhammad, Abu Bakar datang, Anda tidak bergerak. Umar datang, Anda tidak juga bergerak. Tapi kenapa Utsman datang, Anda langsung duduk dan merapikan pakaian Anda? Nabi SAW menjawab, apakah aku tidak merasa malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat juga merasa malu? Sahih Muslim hadis 2401. Betapa agung dan terhormat laki-laki ini, yaitu siapa, Nak? Utsman. Bahkan para malaikat surga pun menaruh penghormatan khusus kepada Utsman. Kemurahan hati dan kedermawanan Utsman terus tiada henti. Ia merasa bahagia menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk membantu umat Islam. Tak berapa lama setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan air dan mereka sangat membutuhkan sumber air minum. Sementara itu, hanya ada satu sumur di sekitar mereka. Sumur itu dimiliki oleh seorang pria Yahudi. Si Yahudi menjual air kepada kaum muslimin dengan harga yang begitu tinggi atau yang mahal, ya, Nak. Kondisi hidup pun kian semakin sulit. Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabatnya, para sahabat-sahabat beliau. Siapa yang dapat membeli sumur milik si Yahudi, kemudian mendermakannya atau menghadiahkannya untuk kaum muslimin, imbalannya adalah sebuah rumah di surga. Dan siapa yang pertama kali maju untuk membeli sumur tersebut? Coba tebak, Nak. Siapa, Nak? Utsman bin Affan yang pertama kali maju. Dia mendekati si Yahudi mencoba membeli sumur. Awalnya Yahudi itu menolak tawaran Utsman. Kemudian Utsman menawarkan membeli setengahnya. Jadi satu hari menjadi milik Utsman dan hari berikutnya menjadi milik si Yahudi. Begitu seterusnya. Yahudi itu pun menerima tawaran Utsman. Jadi pada hari giliran Utsman, ia memberikan air gratis untuk semua orang. Dan di hari berikutnya tak ada yang datang untuk mengisi air.
sumur itu pun tak menghasilkan uang lagi untuk laki-laki Yahudi itu. Akhirnya si Yahudi menjual setengah sisanya kepada Utsman. Jadi sumur itu semuanya milik Utsman. Kemudian Utsman bin Affan memberikan air sumur tersebut secara gratis kepada masyarakat. Hingga hari ini air sumur tersebut masih digunakan. Nah, anak soleh dan solehah, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah hari ini bahwa Utsman bin Affan walaupun kaya raya tetapi tidak sombong atau dia merasa rendah hati. Walaupun hartanya banyak, dia selalu semangat untuk membantu para kaum muslimin yang tengah kesusahan. Demikianlah kisah Khulafaur Rasyidin yang bernama Utsman bin Affan. Pekan depan insya Allah Bu Guru akan melanjutkan kisah ini ya nak. Terus semangat, selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.